Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, we will to learn about the first meeting of the third grade of M. Animato Agis. Actually, perhaps the girl and boy class for understanding is first material about this is active voice and passive voice. What is it active voice and passive voice? Active voice dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif, sedangkan passive voice adalah kalimat pasif. Yang mana contoh dalam bahasa Indonesia adalah ketika disebut sebagai kalimat active voice atau kalimat aktif, yaitu adalah seorang subjek yang melakukan sebuah pekerjaan. Dan contohnya seperti Ani memasak nasi, itu adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif atau kalimat yang tidak melakukan sebuah pekerjaan namun tetap dikenai sebuah pekerjaan, yaitu adalah yang tadi adalah Ani memasak nasi, nasi dimasak oleh Ani. Itu merupakan kalimat dari kalimat pasif. Selanjutnya, syarat mempasifkan kalimat aktif dalam bahasa Inggris adalah: 1. Bentuk kata kerja harus transitif atau perlu objek. Contohnya seperti kata kerja yang memiliki objek. Misalnya contoh read, membaca itu ada objeknya, itu adalah membaca buku, membaca nota dan lain-lain. Ketika kita menggunakan kalimat yang tidak transitif, kata kerjanya seperti tidur itu bukan sebuah kata kerja yang transitif karena dia tidak perlu objek. Kalau kita gunakan saya tidur di atas kursi merupakan keterangan, bukan objek dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, subjek di dalam kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Nanti kita lihat contohnya. Ketiga, objek di kalimat pasif menjadi subjek di kalimat aktif. Mungkin kita lihat contoh nanti. Selanjutnya, di dalam kalimat pasif harus ada to be. To be itu digunakan dalam kalimat pasif saja. Namun jika dalam kalimat aktif menggunakan to be, dia ditambah dengan to be yang lain untuk memperjelas bahwa to be kedudukannya untuk kalimat aktif dan passive voice. Yang kelima, di dalam kalimat pasif harus menggunakan kata kerja ketiga. Jadi ketika kita merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita harus tahu perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Karena dalam kalimat pasif semuanya wajib menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan yang terakhir adalah di dalam kalimat pasif sebelum objek didahului dengan kata by yang memperjelas kedudukan subjek berubah menjadi objek. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah oleh. Ani memasak nasi, nasi dimasak oleh Ani. Oleh itu adalah kata by dalam bahasa Inggris. Kita lihat contoh. Kita gunakan rumus pertama, yaitu adalah simple present, yaitu dalam kalimatnya menggunakan to be 3 macam. Is digunakan untuk he, she, it atau bentuk kata subjek yang tunggal. Am digunakan khusus untuk subjek I, dan are digunakan untuk objek ataupun subjek yang jamak lebih daripada satu. Contoh dalam kalimat aktifnya adalah Ani cooks a noodle. Ani sebagai subjek, cook sebagai verb 1, another sebagai objek. Namun nanti dia sesuai dengan syaratnya, objek di sini berada di depan kalimat seperti kalimat pasif di bawahnya. Another is cooked by Ani. Another objek dia berada di depan. Is sebagai to be karena syaratnya ada harus menggunakan to be. Verb 3-nya adalah cook, yang awalnya cooks menjadi cook, atau di dalam bahasanya digunakan menggunakan a day, memperjelas bahwa dia kedudukannya adalah form simple present. Dan selanjutnya by itu sebagai tanda bahwa dia menjadi kalimat pasif, dan Ani sebagai subjek berada di depan, di belakang kalimat. Dan selanjutnya dalam rumus penggunaan simple present itu adalah dalam penggunaan kalimat positif, subjek Ani, verb 1 ditambah s karena dia she, karena dia perempuan maka ditambah s atau s. Karena akhiran cooks itu adalah k bukan o dan lain-lain, berarti dia hanya cukup ditambahkan s. Selanjutnya ditambah objek dan ditambah komplement jika perlu. Itu disebut sebagai kalimat aktif. Dan yang terakhir adalah untuk kalimat pasifnya, objeknya tadi ada another, dia berada di depan. To be diikuti dengan is karena to be-nya digunakan oleh he, she, it. Awalnya dia perempuan dan another dia tunggal. Dan selanjutnya verb 3 dari kata cooks menjadi cooked atau cook di dalam bahasa Inggrisnya
dan ditambah dengan by dan disertai dengan subjek berada di depan itu sebagai kalimat pasif. Oke kan, kita lanjutkan nanti pembahasan berikutnya mengenai dengan rumus-rumus simple di dalam tenses yang lain. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat belajar dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.